Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Materi kita hari ini berjudul Landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Rakyat Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sebagai bangsa yang majemuk, yang beraneka ragam agama, kepercayaan, suku, etnis, budaya, kita dianugerahi Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 5 butir sila yang merupakan satu kesatuan. Dalam Pancasila, nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dalam hidup masyarakat Indonesia diperjuangkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mempunyai tempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi, Pancasila dapat disebut visi atau pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila akan bermakna bagi kehidupan bangsa kalau dihayati sebagai nilai-nilai yang diamalkan dan diperjuangkan. Sebaliknya, Pancasila akan menjadi rumusan kosong atau sarana kepentingan kelompok tertentu kalau dipakai untuk memperjuangkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi kandungannya. Mewujudkan keadilan sosial merupakan salah satu tugas utama negara Indonesia, maka segala bentuk ketidakadilan tidak boleh dibiarkan di bumi Indonesia. Negara dan segala alat negara berkewajiban untuk menciptakan jalur-jalur dan prasarana-prasarana ekonomis, politis, sosial, dan budaya yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi segenap warga Indonesia. Tuntutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijabarkan dalam pasal 33 dan 34 yang menentukan bagaimana perekonomian nasional harus disusun. Ayat pertama pasal 33 menggagas semangat yang harus menjiwai penyelenggaraan perekonomian nasional, yaitu semangat kekeluargaan. Kekeluargaan berarti bahwa dalam menjalankan produksi, kita tidak bekerja hanya untuk diri kita semata-mata, melainkan kita bekerja untuk kita semua. Oleh sebab itu, negara dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 diwajibkan untuk memperhatikan orang-orang dan kelompok yang tidak berdaya, seperti fakir miskin dan anak terlantar secara khusus. Pemerintah harus mewujudkan demokrasi ekonomi di mana koperasi adalah bentuk usaha ekonomis yang sesuai. Istilah demokrasi ekonomi mengatakan bahwa seluruh rakyat ikut menentukan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Jadi, rakyat tidak boleh sekedar dijadikan objek perencanaan dan pelaksanaan ekonomi, tetapi subjek dalam pengembangan ekonomi. Jelaslah bahwa kelima sila mencantumkan nilai-nilai peri kemanusiaan dan persatuan, serta keadilan yang diyakini secara universal oleh seluruh dunia. Namun, sekaligus asas permusyawaratan dan ketuhanan menampilkan corak pandangan hidup yang khas kebudayaan Indonesia, yakni corak religius sosial. Dalam Statuta Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI yang disahkan pada bulan November 1987, pasal 3 dikatakan, dalam terang iman Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal itu diberi penjelasan sebagai berikut. Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti yang ada dalam Pancasila itu terdapat juga dalam ajaran gereja. Andai kata tidak ada Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu juga sudah harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh Gereja Katolik.
Dalam terang iman Katolik, gereja menerima Pancasila. Dengan menerima Pancasila itu, umat Katolik tidak merasa menerima tambahan beban, melainkan mendapat tambahan dukungan dan bantuan dari negara Republik Indonesia. Maka, gereja Katolik sangat menghargai Pancasila bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu dihayati dan diamalkan secara terbuka, dinamis, dan kreatif dalam wawasan persatuan, kebersamaan, dan kemanusiaan yang luhur bagi bangsa kita. Dalam dokumen KWI tentang umat Katolik Indonesia dalam masyarakat Pancasila yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1985 yang merangkum gagasan dan pedoman sejak terbitnya Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia pada tahun 1970, dikatakan antara lain, agama Katolik tidak dapat mengidentifikasi diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu. Namun demikian, umat Katolik Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa negara kita memilih Pancasila sebagai filsafat dan dasarnya, karena Pancasila mengandung nilai-nilai manusiawi yang terungkap dalam kehidupan dan sejarah bangsa dan dapat diterima serta didukung oleh semua golongan dan semua pihak di dalam masyarakat kita yang majemuk itu. Gereja yakin bahwa Pancasila yang telah teruji dan terbukti keampuhannya dalam sejarah Republik kita ini merupakan wadah kesatuan dan persatuan nasional, asalkan tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Umat Katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan di dalam masyarakat, yakni Pancasila. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita. Pancasila, baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik. Dalam kitab suci dan ajaran Gereja Katolik, hukum kasih Allah merupakan landasan dari segala hukum lainnya untuk mewujudkan nilai-nilai penting dalam hidup manusia. Dari imannya, gereja menimba keyakinan bahwa martabat pribadi itu suci, sebab rahmat Allah yang ingin menyelamatkan manusia telah menyentuh sedalam-dalamnya hidup setiap insan. Dengan memaklumkan karya Allah penyelamat, gereja memaklumkan juga hormat bagi martabat manusia. Dengan mengajarkan dan membela kebebasan moral dan kebebasan sosial politik setiap orang, gereja memaklumkan pokok iman. Kebebasan sejati merupakan tanda mulia gambar Allah dalam diri manusia, supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan penuh yang membahagiakan. Hal ini terungkap dalam Gaudium et Spes artikel 17. Gereja mengajarkan keyakinan iman bahwa manusia berhak berserikat dalam kemerdekaan, sebab Allah berkenan menguduskan dan menyelamatkan manusia bukannya satu persatu tanpa hubungan satu dengan lainnya, melainkan dengan membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Hal ini dapat dilihat dalam Lumen Gentium artikel 9. Dengan mengajarkan solidaritas dan dengan membela semua usaha guna membangun paguyuban tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi, gereja mengungkapkan pengharapan iman bahwa umat manusia dapat diubah menjadi keluarga Allah. Di dunia modern menjadi makin jelas bahwa solidaritas manusiawi yang luas hanya dapat dibangun kalau secara khusus diperjuangkan kepentingan mereka yang sampai sekarang tersisihkan. Gereja mengajarkan pembangunan sejati manusia karena pembangunan sejati merupakan perkembangan diri manusia. Perkembangan itu hanya maju kalau daya cipta manusia dipercaya dan diberi ruang. Hal ini terdapat dalam Solicitudo Rei Socialis artikel 31 dan Centesimus Annus artikel 46. Saat ini, gereja sangat prihatin terhadap masalah-masalah keadilan sosial. Ensiklik-ensiklik para paus merupakan acuan bagi ajaran sosial gereja, namun bukan satu-satunya. Di samping ensiklik-ensiklik itu, ada pernyataan dari konferensi-konferensi para uskup yang membahas bagaimana pewartaan iman harus menanggapi tantangan khas di dunia sekarang ini. Misalnya, ensiklik Rerum Novarum dan Quadragesimo Anno antara lain berbicara tentang keadilan terhadap para buruh. Ensiklik Pacem in Terris berbicara tentang perdamaian antara bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan. Sedangkan ensiklik Populorum Progressio menyinggung tentang kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia ini.
Pacem in Terris yang berarti damai di bumi merupakan surat Paus Yohanes 23 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April tahun 1963. Ensiklik ini menggagas perdamaian yang menjadi isu sentral pada dekade 60-an. Bila manakah terjadi perdamaian? Bila ada rincian tatanan yang adil dengan mengedepankan hak-hak manusiawi dan keluhuran martabatnya. Yang dimaksudkan dengan tatanan hidup ialah tatanan relasi antar masyarakat, tatanan relasi antara masyarakat dan negara, tatanan relasi antar negara, dan tatanan relasi antara masyarakat dan negara-negara dalam level komunitas dunia. Ensiklik menyerukan dihentikannya perang dan perlombaan senjata serta pentingnya memperkokoh hubungan internasional lewat lembaga yang sudah dibentuk, yaitu PBB. Ensiklik Populorum Progressio yang berarti kemajuan bangsa-bangsa ditulis oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 26 Maret 1967. Ensiklik Populorum Progressio yang berarti kemajuan bangsa-bangsa adalah sebuah ensiklik tentang perkembangan orang-orang dan bahwa ekonomi dunia seharusnya melayani semua umat manusia dan tidak hanya sebagian kecil saja. Dokumen ini menyinggung berbagai prinsip ajaran sosial Katolik, hak akan upah yang adil, hak akan keamanan pekerjaan, hak akan kondisi kerja yang cukup baik dan wajar, hak akan tergabung dengan serikat pekerja dan melakukan unjuk rasa sebagai jalan terakhir, dan tujuan universal dari kekayaan dan harta benda. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 26 Maret tahun 1967.